Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ulhakzude dengan NPM A1G023068. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sarana dan prasarana dalam tugas manajemen pendidikan di SD dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian. Sarana pendidikan adalah semua peralatan, perlengkapan, media pembelajaran yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar. Contohnya itu seperti meja, kursi, papan tulis, proyektor, buku. Selanjutnya ada prasarana pendidikan, artinya fasilitas yang tidak langsung digunakan dalam belajar, tetapi mendukung proses pendidikan. Contohnya itu seperti ruang kelas, gedung sekolah, eee, lapangan, perpustakaan. Selanjutnya itu ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Intinya adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana agar pendidikan berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Yang pertama itu ada fungsi planning. Nah, planning itu maksudnya adalah merencanakan kebutuhan barang atau sarana prasarana. Yang kedua ada procurement, yaitu adalah pengadaan sesuai kebutuhan sekolah, mengadakan ataupun membeli barang. Yang ketiga ada inventory, yaitu adalah pencatatan ataupun mencatat barang dalam inventaris. Yang keempat ada maintenance, yaitu adalah perawatan agar barang itu tetap layak dipakai dan agar tidak cepat rusak. Yang kelima ada utilization, yaitu adalah penggunaan barang sesuai dengan tujuannya. Yang ketujuh ada disposal. Apa sih disposal itu? Disposal itu adalah penghapusan barang yang rusak atau tidak terpakai. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang lain, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada 5 ya, kita bahas dulu di perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan kebutuhan itu adalah menentukan barang apa aja sih yang dibutuhkan di sekolah. Nah, perencanaan kebutuhan ini disusun berdasarkan prioritas, kondisi sekolah, jumlah siswa, dan anggarannya. Contohnya seperti menghitung jumlah kursi maupun meja sesuai jumlah siswa baru yang masuk di sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada pengadaan barang, yaitu adalah proses mendapatkan barang, bisa melalui pembelian, hibah, ataupun bantuan pemerintah. Nah, pengadaan barang ini harus sesuai rencana kebutuhan dan juga anggaran yang tersedia. Contohnya seperti membeli proyektor untuk menunjang pembelajaran digital di era teknologi yang seperti kita rasakan sampai saat ini. Selanjutnya itu adalah inventarisasi, pencatatan, dan kode barang. Maksudnya di situ adalah mencatat semua barang yang dimiliki sekolah dalam buku inventaris. Biasanya diberi kode label agar mudah diidentifikasi ya. Selanjutnya itu ada pemeliharaan supaya tetap awet. Maksudnya di situ adalah merawat barang agar awet, bisa berupa pembersihan, perbaikan ringan, ataupun servis berkala. Contohnya memperbaiki kipas angin yang rusak sebelum membeli yang baru. Selanjutnya itu ada penghapusan barang yang rusak. Nah, jadi di sini adalah mengeluarkan barang-barang yang notabene itu rusak berat, sehingga mereka itu hilang fungsi dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, biasanya penghapusan barang yang rusak ini dilakukan secara prosedur resmi dan harus ada berita acaranya. Contohnya seperti membuang bangku yang sudah patah dan tidak bisa dipakai lagi maupun tidak bisa diperbaiki. Jadi benar-benar rusak dan harus dibuang. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama itu adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar, menjamin barang terpelihara dan tahan lama, menghindari pemborosan dan kerusakan, menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuannya itu adalah menyediakan sarana prasarana yang cukup, terpelihara, dan juga mendukung proses pembelajaran. Dan manfaatnya itu adalah belajar jadi lebih lancar, barang jadi lebih awet, tidak boros biaya, dan mendukungnya tercapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu efisiensi dengan kata kunci hemat. Jadi, di efisiensi ini menggunakan dana sehemat mungkin, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya membeli barang dengan
harga yang terbaik tanpa mengurangi kualitasnya. Yang kedua itu ada efektivitas, yaitu tepat guna. Artinya barang yang diadakan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Contohnya itu membeli papan tulis digital karena sering dipakai, bukan karena jarang yang dipakai, jarang digunakan. Selanjutnya itu ada administrasi rapi, maksudnya itu adalah semua barang tercatat jelas, teratur, dan mudah dicek kembali. Contohnya memiliki daftar inventaris catatan tadi per ruang kelas. Selanjutnya itu adalah keberlanjutan. Maksudnya keberlanjutan itu adalah sarana dan prasarana dijaga agar bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Contohnya melakukan servis rutin komputer agar tidak cepat rusak. Jadi dilakukan servis secara rutin. Selanjutnya itu ada transparansi. Transparansi ini adalah proses perencanaan, pengadaan, penggunaan barang terbuka dan bisa juga maaf maksud saya dan harus diawasi. Contohnya itu adalah laporan pengadaan barang yang dilakukan oleh eee, yang diumumkan oleh ketua komite sekolah. Selanjutnya itu adalah sesuai aturan. Maksudnya sesuai aturan di situ adalah semua kegiatan harus mengikuti prosedur resmi dan peraturan pemerintah. Contohnya, penghapusan barang dilakukan dengan persetujuan Dinas Pendidikan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.